Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Jatmiko di 1000 Ilmu. Dari hari ini kita akan membacakan sebuah berita adalah jejak awal keluar masuk virus corona di Indonesia dari Narasi. Oke teman-teman, jadi kasus corona di Indonesia itu sudah ada sejak lama, dan bahkan di media Narasi ini mengatakan virus corona di Indonesia itu sudah dinyatakan positif dan sebagainya, tapi pemerintah Indonesia menyatakan tenang dan santuy dan sebagainya, bahkan hanya dengan kerokan saja kita bisa sembuh. Nah, omongan-omongan itu akhirnya menjadi lelucon di kalangan masyarakat. Masyarakat pun tidak memiliki pandangan terhadap corona, mereka nggak ngerti corona itu apa, penyakit apa dan sebagainya, sehingga mereka tidak takut terhadap corona. Mereka berjalan seenaknya ke sana kemari dan sebagainya. Bahkan ketika teman-teman, ketika harga pesawat atau wisata ke Korea, ke Cina, ke Jepang, kemudian ke beberapa negara, Malaysia, Singapura itu murah, semakin murah, itu banyak orang yang pengen mereka ke sana, ke Thailand, kayak ke Korea dan sebagainya. Mereka pengen mengumpulkan uangnya karena mereka anggap ini virusnya santuy, virus nggak kenapa-napa, karena Indonesia tidak ada keterbukaan atas kasus virus corona. Ketika virus corona terjadi di Indonesia, banyak orang-orang mulai khawatir dan bagaimana, dan menyalahkan pemerintah karena pemerintah tidak siaga, tidak menyebarkan informasi mengenai apa itu virus corona. Pemerintah di Indonesia menganggap virus ini adalah virus yang sangat sepele, tapi negara-negara seperti China, Singapura, Australia, mereka sudah meneliti, membuktikan bahwa Indonesia sudah mendapatkan virus corona. Tapi pemerintah Indonesia masih saja tidak terbuka atas kasus ini. Pertama kali di Jakarta, Anies Baswedan menyatakan untuk lockdown lokal dan meliburkan banyak sekolah. Semua masyarakat memberikan apresiasi kepada Pak Anies, tetapi banyak juga yang mengatakan bahwa Pak Anies terlalu terburu-buru, terlalu berlebihan, terlalu takut dengan adanya corona. Teman-teman, kalian tahu bahwa di Belanda, di Belanda, mereka melakukan yang namanya lockdown cerdas. Melakukan lockdown cerdas artinya mereka juga memberikan batasan-batasan terhadap masyarakat, terutama di tempat-tempat yang ramai dan sebagainya. Mereka memberikan batas-batasan terhadap seperti di Indonesia juga. Tapi kenapa negara Belanda berisiko tinggi terinfeksi oleh virus corona? Padahal mereka, orang-orang di Belanda, itu mengikuti aturan anjuran dari pemerintah. Karena itu semacam survei menunjukkan bahwa 99% masyarakat menjaga jarak satu sama lainnya. 93% tinggal di rumah sebisa mungkin. Bahkan waktu itu terjadinya lockdown di Belanda, banyak masyarakat yang sengaja untuk membeli yang namanya ganja untuk menenangkan diri di rumah. Nah teman-teman, kalau kita belajar dari Belanda, bahwa Belanda sudah memberikan batasan-batasan terhadap masyarakat yang ada di sekitar, tapi kenapa Belanda masih saja terkena virus corona? Dan Indonesia saat ini sedang melakukan hal yang sama, yaitu melakukan pembatasan-pembatasan di lini masa, tapi jangan takut terhadap corona. Tapi kenapa Indonesia saat ini masih saja begitu banyak yang terkena corona, terutama Sampit. Sampit adalah satu kota yang mungkin jauh dari Pulau Jawa, mungkin jauh dari Jakarta dan sebagainya, tapi Sampit saat ini sedang menjadi daerah yang berada di titik merah. Artinya Sampit sudah waspada. Sebelum pemerintah mengumumkan kasus positif pertama COVID pada 2 Maret 2020, berbagai negara telah melaporkan lebih dahulu temuan pasien positif virus corona berkaitan dengan Indonesia. Tim Buka Mata Narasi Newsroom menelusuri jejaknya. Bagaimana sebelumnya jejak awal virus ini masuk ke dalam dan keluar dari Indonesia. Salah satu kasus pertama pada tanggal 13 Februari 2020, seorang turis asal Tiongkok pulang ke negaranya setelah pulang melancong dari Bali. Kasus kedua ialah warga negara Jepang yang juga dinyatakan positif terinfeksi virus corona sehabis datang dari Bali. Pertama, dari Tiongkok ke Bali, orang Jepang ke Bali juga. Mereka dua-duanya terkena virus corona. Karena memang Bali adalah salah satu destinasi yang banyak orang-orang datang ke sana. Dari beberapa negara, berbagai penjuru dunia banyak datang ke Bali, sehingga ini yang menjadi penyebabnya. Bahkan Indonesia pada saat itu teman-teman memberikan dana banyak kepada para influencer untuk meningkatkan wisatawan masuk ke negara Indonesia. Ini menjadi salah satu yang kontroversial di saat-saat negara lain di Cina sebagainya menutup negaranya untuk tidak ada wisatawan untuk datang. Indonesia dengan dana sebanyak mungkin mereka meluncurkan dana untuk
membayar para influencer untuk bisa menghadirkan banyak turis untuk masuk ke Indonesia. Oke. Kemudian selanjutnya ada jeda waktu lebih dari 2 pekan sejak awal pelancong yang akhirnya diketahui positif dari 2 negeri mampir ke Indonesia dengan waktu saat Presiden mengumumkan pasien 01. Dari situlah bisa dipahami jika muncul dugaan jangan-jangan virus sudah lebih dahulu masuk Indonesia sebelum menyusup ke tubuh pasien 01. Karena kita tahu bahwa dari Cina ke Bali dan Bali ke Jepang. Bisa jadi mungkin yang tadi dari Wuhan ada penjelasannya video teman-teman, kita bisa nonton videonya, kalian nonton langsung aja. Mungkin ada di sini ya, kita tahu nonton dan kita pahami bahwasanya virus ini adalah virus yang tidak main-main dan jangan disepelekan karena bisa jadi kita yang mungkin sehat batuk-batuk sedikit-dikit bisa jadi kita terkena infeksi dari virus corona. Saya Jatmiko, saya pamit undur diri dan terima kasih.